Shalom teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini aku akan berbagi kepada kalian semua sharing yang bertema membasmi sebuah kekhawatiran. Tahu nggak teman-teman, ternyata bukan cuma virus atau bakteri aja loh yang perlu kita basmi, tetapi rasa takut, rasa khawatir di hati kita itu juga perlu kita basmi. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, kita tahu setiap manusia pasti pernah memiliki yang namanya rasa takut, memiliki yang namanya rasa khawatir. Kalian tahu nggak sih, karena faktanya rasa khawatir itu timbul dari rasa takut. Saat orang-orang merasa khawatir, di saat itulah orang tersebut sedang merasa takut. Nah, aku yakin pasti dari setiap kita pernah merasakan yang namanya rasa takut, pernah merasakan yang namanya rasa khawatir. Dan apalagi di saat-saat seperti ini, kita tahu banyak banget hal-hal yang membuat kita menjadi takut, banyak banget hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Dan terkadang rasa khawatir itu muncul di setiap saat yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu hati kita, sehingga kita tidak bisa fokus pada Tuhan. Mungkin khawatir kita saat ini adalah khawatir krisis ekonomi, khawatir tidak mendapatkan pekerjaan, khawatir di PHK, khawatir tertular penyakit, dan sebagainya. Tapi aku mau katakan sama kalian hari ini, jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan telah menjamin hidupmu. Nah, katakan sama diri kamu saat ini, aku tidak takut, aku tidak khawatir, sebab jaminan hidupku dari Tuhan jauh lebih besar dari rasa takut dan rasa khawatirku. Bagi kalian setiap orang-orang percayalah bahwa Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan tidak akan membiarkanmu sampai terjatuh. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa membasmi rasa takut dan rasa khawatir di pikiran dan di hati kita? Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Kenapa harus membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah makanan rohani yang bisa menguatkan hati dan menguatkan jiwa kita. Ada banyak banget ayat-ayat firman Tuhan, perkataan Tuhan yang sangat memberkati, yang bisa menjadi pedoman kehidupan kamu. Nah, teman-teman, kita juga bisa belajar dari teladan tokoh-tokoh Alkitab yang sudah menjalani hidupnya bersama Tuhan, yang sudah mengalami proses Tuhan yang luar biasa, yang mereka juga pernah merasakan kelaparan seperti saat-saat kita seperti ini. Makanya kenapa pentingnya kita harus membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan untuk menguatkan jiwa dan menguatkan hati kita. Nah, poin yang kedua untuk membasmi rasa takut dan rasa khawatir kita adalah berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita semakin erat membangun hubungan kita dengan Tuhan, percayalah rasa takut dan rasa khawatirmu akan sirna. Nah, kenapa sih pentingnya kita berdoa? Karena berdoa adalah keluh kesahmu pada Tuhan. Kamu bisa curhat sama Tuhan segala pergumulan kamu, segala masalah kamu, segala rasa takutmu, segala rasa khawatirmu, serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan akan pelihara hatimu dan pelihara kehidupanmu. Sama seperti Filipi 4 ayat 6-7. Yuk sama-sama kita buka. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena itu, serahkanlah segala pergumulanmu, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kamu. Poin yang ketiga untuk membasmi sebuah kekhawatiran adalah memiliki hati yang menyembah atau penuh dengan pujian. Tahu gak teman-teman, saat hati kamu penuh dengan penyembahan, saat hati kamu penuh dengan pujian, percayalah, hati kamu, pikiran kamu hanya akan tertuju pada Tuhan. Dan kamu percayalah, rasa takut dan rasa khawatir kamu itu akan pergi dengan sendirinya. Nah, itulah 3 poin yang bisa kita terapkan. Yang pertama membaca firman, kedua berdoa, yang ketiga memiliki hati yang menyembah dan penuh dengan pujian. Nah, janganlah kamu takut dan janganlah kamu khawatir, sebab rasa takut dan rasa khawatirmu itu adalah cara iblis untuk menggoyahkan imanmu kepada Tuhan. Selalu baca firman Tuhan, selalu berdoa, dan memiliki hati yang menyembah dan penuh dengan pujian. See you and God bless you.